Ibu. Iya Ibu, silakan masuk Bu. Silakan duduk Ibu, saya tutup pintunya dulu. Tahu nama Ibu siapa? Namanya Ibu Ramadhani Ibu. Baiklah Ibu. Sebelum saya melakukan konseling ini Bu, saya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit ya Ibu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia Ibu. Baiklah Ibu, sebelumnya Ibu sudah mengetahui tentang seksual pada anak belum? Maksudnya kekerasan seksual terhadap anak itu. Kalau sejauh ini sih belum Bu. Atau informasi dari tetangga gitu Ibu? Belum. Baiklah Ibu. Di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang kekerasan seksual pada anak ya Ibu. Jadi kekerasan seksual adalah melontarkan candana seksual, memaksa melakukan pose atau tindakan seksual yang menyentuh tubuh tanpa izin. Itu misalnya begini ya Bu. Jadi anak Ibu ini kayak dipaksa untuk melakukan hubungan seksual gitu Bu. Dipaksa. Bukan karena kemauan dari anak Ibu. Baiklah Ibu. Di sini juga Ibu bisa mengajarkan kepada anak Ibu untuk mengingat nomor telepon Ibu atau ayahnya, biar nanti sewaktu-waktu ada yang nelpon gitu Bu. Mulai. Jadi di sini Ibu juga bisa mengajarkan kepada anak Ibu, misalnya untuk mengingat nomor telepon. Baiklah Ibu, di sini juga Ibu bisa mengajarkan kepada anak Ibu untuk mengingat nomor telepon Ibu atau ayahnya gitu ya Bu, agar nanti sewaktu-waktu ada yang menelpon, misalnya ada nomor baru terus tiba-tiba ngaku kalau ini dari ibunya, jadi anaknya itu bisa kayak ikut terpengaruh gitu Bu, langsung pergi ke tempatnya, kan itu bisa juga timbul terjadinya kekerasan seksual kepada anak Ibu nanti. Terus di sini juga Ibu, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual, yaitu ada 3 tanda ya Ibu. Yang pertama, ketakutan yang luar biasa. Misalnya anak Ibu nih selalu ketakutan gitu, ngomong juga kayak Mulai. misalnya seperti ragu-ragu gitu ya Bu, kayak mau ngomong ini tapi kayak rasa takut gitu Bu. Itu yang pertama. Terus ada juga respon anak yang tidak beralasan ketika ditanya gitu Bu. Misalnya, kamu habis dari mana? Atau kamu disentuh sama siapa aja? Kayak gitu. Terus tiba-tiba dia tuh kayak mau menjelasin tapi kata-kata yang terbelit-belit gitu Bu. Nah di sini juga ada juga ketakutan yang tidak beralasan akan memberikan pemeriksaan fisik. Jadi misalnya sama seperti tadi ya Bu, anak kayak ditanya alasannya, tetapi alasannya kayak tidak tepat gitu Bu, maksudnya tidak sesuai gitu. Dan juga alasannya selalu ngomongnya kayak ragu-ragu, kayak mau ngomong ini tapi takut salah, jadi cuman diam, paling ngomong cuman ya sepatah kata gitu aja Bu. Dan di sini juga Bu, ada perubahan yang tiba-tiba dalam melakukan hal apapun. Jadi anak Ibu misalnya kayak berubah, yang tidak biasanya menyendiri di kamar jadi menyendiri di kamar, terus mau bicara sama orang lain yang biasanya selalu berbicara sama orang tuanya, selalu sapa, selalu senyum, ini tidak Bu, dia selalu takut, kayak gelisah. Nah dia sudah melakukan hubungan seksual. Itu adalah tanda-tandanya Ibu. Di sini juga Ibu, tadi anak Ibu sudah mengalami tanda-tanda tersebut ya Bu. Jadi Ibu bisa segera lapor ke polisi Bu. Atau Ibu harus tanya baik-baik sama anak Ibu, terus tetapi anak Ibu tidak mau menjawab. Itu juga Ibu bisa nanti membantunya untuk mau berbicara dan mau kasih tahu yang sebenarnya. Ketika sudah tahu yang sebenarnya, segera melaporkan ke polisi. Baik Ibu, jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan ya Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada. Baiklah Ibu, kalau begitu di sini untuk mengevaluasi kembali tentang pemahaman Ibu apa yang sudah saya jelaskan tadi. Begini Ibu, bagaimana sentuhan yang wajar dan sentuhan yang tidak wajar terhadap anak Ibu? Sentuhan yang tidak pantas itu seperti menyentuh vagina, payudara, cium bibir dan meraba hal lainnya. Sedangkan yang pantas itu seperti berpegangan tangan. Ya, betul sekali ya Ibu. Jadi sekarang Ibu sudah memahami apa itu kekerasan seksual terhadap anak Ibu. Saya harap nanti Ibu sampai di rumah Ibu bisa menjelaskan kepada anak Ibu atau membantu anak Ibu ya Ibu. Semoga tidak terjadi kekerasan seksual.
Kalau begitu konseling kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Nanti kalau misalnya Ibu ada apa-apa atau ada perlu yang lainnya, Ibu bisa langsung datang ke PMBI kami ini ya Bu. Iya Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Iya sama-sama.